Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahla sidqi wal wafa. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Haitsu qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat tarawih Masjid As-Salahin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, tepatnya pada malam ke-7 di bulan Ramadan ini, kita masih bisa melaksanakan ibadah siam di siang harinya, dan malam harinya kita lanjutkan dengan ibadah tarawih yang menjadi sebuah da'bun minas salihin, kebiasaan para salafun as-salih untuk senantiasa qama ramadhana ihtisaban, yang kemudian Allah berikan ghufrallahu ma taqaddama min dzambi. Al-Imam An-Nawawi mengatakan qama ramadhan maksudnya adalah salat tarawih. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan tausiah tarawih pada malam hari ini, mari kita sama-sama merenungi, bermuhasabah atas apa yang sudah kita lakukan dari awal Ramadan sampai dengan hari ini. Terutama tiga waktu yang banyak dilupakan oleh kita. Apa saja tiga waktu itu? Yang pertama adalah ketika ba'da subuh sampai dengan matahari terbit. Berapa banyak di antara kita, para jamaah rahimakumullah, yang bertahan duduk setelah sholat subuh sampai dengan matahari terbit? Hanya dihitung dengan jari yang bisa bertahan itu. Kalau saja jamaah Masjid As-Salihin bisa seperti ini sholat subuhnya, bahkan lebih banyak kemudian dilanjutkan dengan berzikir setelah salat subuh tersebut sampai matahari terbit, Masya Allah. Berarti ini sudah bisa banyak mengambil manfaat dari hadis Nabi yang kita sudah pahami, yang artinya Rasulullah bersabda, barang siapa yang salat subuh secara berjamaah kemudian dilanjutkan berzikir, berdoa, atau membaca Al-Quran, atau menghadiri halaqah zikir sampai matahari terbit, maka kata Nabi, pahalanya bagi orang tersebut adalah akan diberikan pahala haji dan umrah tamatan secara sempurna. Para jamaah rahimakumullah, hadis ini mungkin sudah sering kita dengar, tapi sekali lagi, berapa banyak yang tertarik dengan hadis ini? Hanya segelintir kaum muslimin, dan itu pun rata-rata yang sudah manula. Yang teman saya mengatakan jamaah metik yang sering bertahan itu adalah para jamaah metik yang sudah nggak ada giginya, artinya sudah sepuh semua. Padahal kalau kita tertarik dengan hadis Nabi ini, maka akan bertahan setelah waktu salat subuh, kemudian dilanjutkan dengan zikir sampai matahari terbit. Waktu yang kedua yang kita harus perhatian lebih banyak, khususnya di bulan Ramadan ini, adalah sebelum matahari, dari ba'da asar sampai matahari itu akan terbenam. Berapa banyak di antara kita yang habis asar dihabiskan untuk ngantri beli makanan, rela berjam-jam untuk beli makanan berbuka, sampai melupakan zikir kepada Allah di waktu ini. Padahal para jamaah rahimahullah,
Di waktu ini doa yang mustajabah. Lebih-lebih adalah kita sedang melaksanakan ibadah saum. Rasulullah SAW bersabda yang artinya 3 doa. Yang 3 orang ini kalau berdoa Allah tidak akan tolak, alias makbul. Siapa itu 3 ini? Yang pertama adalah doanya orang yang sedang berpuasa. Yang kedua, doa orang yang sedang safar. Yang ketiga, doa orang tua untuk anaknya. Nah, para jamaah, di waktu-waktu ini seharusnya kita lebih perhatian. Karena ini waktu yang sangat berharga. Waktu yang sangat bermanfaat bagi kaum mukminin untuk memohon segala permintaannya kepada Allah. Lebih-lebih kita dalam keadaan saum. Nah, yang ketiga adalah yang juga banyak dilalaikan di antara kita, waktu menjelang matahari atau waktu menjelang fajar. Banyak di antara kita yang setelah sahur bukan beraktivitas ibadah. Ada yang nonton TV, ada yang sibuk dengan scroll HP-nya, melihat WhatsApp-nya, ada yang sibuk dengan pekerjaan rumahnya, dan lain sebagainya. Para jemaah rahimakumullah, oleh karena itu seharusnya bagi kita seorang mukmin, waktu sahur itu waktu yang harus menjadi perhatian. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda yang artinya sesungguhnya Allah akan turun ke langit dunia pada sepertiga malam, yaitu di waktu menjelang tulu al-fajr atau di waktu menjelang fajar, waktu subuh. Dan kata Nabi dalam hadisnya tersebut, Allah akan mengijabahi setiap orang yang berdoa di waktu itu. Para jamaah rahimakumullah, tentunya keinginan kita beraneka macam pada Allah. Ada yang menginginkan dunianya, ada yang menginginkan dunia dan akhiratnya, ada yang akhiratnya saja. Bermacam-macam keinginan kita. Maka seharusnya di waktu itulah, di waktu yang sangat tepat untuk kita menyandarkan diri kita kepadanya sepenuhnya. Apa yang kita inginkan, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, 3 waktu ini hendaknya menjadi perhatian setiap kita. Yang pertama, waktu setelah sholat subuh sampai dengan terbitnya fajar, matahari. Yang kedua, waktu setelah asar sebelum matahari terbenam. Dan yang ketiga, di waktu sahur sebelum tulu'ul fajr atau sebelum fajar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan di dunia ini sebetulnya hanya 3 hari kita. Yang pertama waktu yang lalu, yang kedua adalah waktu yang akan datang yang kita tidak akan mengetahuinya, dan yang ketiga adalah hari ini. Ketika Allah masih mampukan kita untuk bisa beribadah di malam ke-7 di bulan Ramadan ini, nanti saat sahur nanti
rubahlah. Yang biasa nonton TV, matikan TV-nya. Bila perlu jual TV-nya kalau mengganggu aktivitas ibadahnya. Kalau handphone itu juga menjadi pengganggu, matikan HP-nya, masukkan dalam lemari, dikunci, nggak usah diambil tuh HP. Untuk memfokuskan waktu-waktu ibadah yang Allah berikan kepada kita di tahun ini. Para jamaah rahimakumullah, Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan yang ketiga adalah waktu hari ini, maka kata beliau, ambillah waktu ini sebaik-baiknya karena inilah yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi para jamaah sekalian. Yang salah itu dari saya dan syaitan, yang benar dari Allah dan Nabi-Nya. Mari kita sama-sama melaksanakan tarawih dengan penuh kehusyuan dan penuh dengan berharap pada Allah agar ibadah kita diterima di sisinya. Demikian, terima kasih. Ikan cepat, ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.